Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya akan mereview dapur yang menghabiskan dana sebanyak 5.372.500 kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada kawan-kawan yang telah mengklik video ini. Selamat bergabung di channel Hobi Tasik kawan-kawan. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya bagaimana saya membuat dapur di perumahan tipe 36 ya, subsidi kawan-kawan, dengan budget yang sangat minim. Yang pertama itu dapur, ruangan utama yaitu dapur, yang kedua yaitu laundry room, dan selanjutnya yaitu gudang kawan-kawan. Ini saya buat semi permanen dengan tembok permanen bawahnya ya sebagiannya, dan atapnya yaitu besi-besi yang saya beli dari rongsokan. Kenapa saya buat video seperti ini? Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita yang mempunyai budget yang minim ya, karena budget yang minim di pandemi ini kita harus memilah-milih ya pengeluaran yang kita keluarkan demi kelancaran hidup kita. Baca. Ini saya akan tampilkan bangunan dengan persentase 80% ya, karena kalau misalkan kita bilang 100% banyak sekali finishing yang belum saya kerjakan di dapur, di laundry room dan gudang ini. Saya akan tampilkan pula nota-nota yang saya saya belanjakan atau barang-barang yang saya beli. Ini dapur yang semi permanen, yang mana pengerjaannya dilakukan oleh saya pribadi di waktu luang saya keseharian. Tuh, kita bisa lihat untuk dapurnya lebih rinci ya. Nah, untuk yang kita lihat di depan yang saya tunjuk ini adalah tembok yang saya buat yang permanen. Makanya saya bilang ini dapur semi permanen. Untuk atapnya, bukan atap, untuk atasnya ini adalah terbuat dari besi-besi ya, besi-besi yang saya beli dari rongsokan. Dan untuk yang merah ini memang saya beli sudah berbentuk seperti ini, dan alhamdulillah. Nah, ini contoh dari tiang utama ya. Oh, tiang utama tidak pas, jadi saya buat lagi bantalan biar ada dudukan juga kan kawan-kawan, seperti ini. Dari celah-celah yang kosong seperti ini saya lapisi dengan fiber plastik, yang mana fiber plastik ini biasanya digunakan untuk pagar-bagar ya, untuk menutupi pagar. Dan kalau misalkan kita bisa lihat, ini ada dua anak tangga untuk mencapai dapur, karena memang saya buat lebih rendah daripada ruang tamu kawan-kawan, seperti ini. Jangan hiraukan ya, ada bolong-bolong seperti ini kawan-kawan, karena memang ini belum 100% beres. Kita menoleh ke arah kanan. Ini saya letakkan wadah-wadah perabot saya, diletakkan di ujung, di sudut kanan kiri, dan selanjutnya bisa dilihat ya seperti ini. Untuk tahap belum selesai ini kawan-kawan. Nah, ini saya buat semua rangkanya dari baja ringan semuanya kawan-kawan. Dari pertama dudukan kompor dan tempat cuci piring kawan-kawan. Jadi letter L ya saya buat seperti ini, karena memang untuk pembuangan dari air ini berhubungan dengan WC yang ada di balik tembok ini kawan-kawan. Untuk tembok atau untuk bangunan bawaan ini kita bisa lihat ya, yang putih ini adalah bawaannya kawan-kawan. Jadi yang saya buat itu dari ujung ini yang ada batakonya kawan-kawan, seperti itu.
Jangan hiraukan, sekali lagi ini belum sempurna 100%, tapi udah dipakai oleh istri saya ya. Fungsionalnya alhamdulillah sudah bisa dipakai. Nah, contoh seperti ini biasa sudah bisa dipakai, dan kita bisa menoleh ke bagian kiri kawan-kawan. Kalau ibu-ibu bilang ini laundry room katanya, buat cuci baju, dan alhamdulillah saya juga letakkan mesin cuci di sini, mesin cuci, kulkas kawan-kawan di sini, dan sebelah sana ada mesin cuci dan tempat pakaian cucian, tempat cucian kawan-kawan. Nah, untuk lantainya ini kan untuk lantai dapur saya buat dengan keramik, tapi untuk yang satu ini saya tidak buat di keramik, tetapi hanya di tembok saja. Nah, ini hanya di tembok saja kawan-kawan, dan saya baluti dengan rumput sintetis dan batu alam putih dan tanaman lah, biar lebih hijau-hijau. Nah, sekali lagi kalau misalkan kalian memperhatikan, ini lebih rendah lagi dari dapur. Nah, ini ya, lebih rendah lagi dari dapur. Karena kenapa? Saya buat gudang di atasnya kawan-kawan. Nah, seperti ini, dengan tiang 4 tiang. Saya buat juga 4 tiang, 1 ya, 2 dengan batako, dan untuk sebelah sini dikarenakan memang ini agak sulit juga, jadi saya memakai baja ringan. Alhasil ada gudang di atasnya kawan-kawan, untuk disebutnya memaksimalkan lahan yang ada, lahan yang sempit, jadi lebih efisien seperti itu kawan. Nah, ini bawaan perumnya yang putih, dan yang batako yang belum dicat atau diplester, ini pembangunan yang saya buat, yang saya bangun dengan tenaga saya sendiri. Untuk penegasan dana yang dihabiskan senilai 5.372.500 itu hanya sebatas ini ya kawan-kawan. Ini bawaan dari perumnya, dan saya bangun selebihnya dari sini, dari pertama kali batako ke sini semuanya sampai sini kawan-kawan. Berikut dengan atapnya ya, semuanya full baja ringan, dan speknya ini genteng pasir yang kalau misalkan hujan alhamdulillah tidak menimbulkan berisik ya, tidak menimbulkan suara yang bising, dan include juga termasuk meja-meja untuk kompor dan wastafel. Ini pun sama, sudah termasuk ya tempat wastafel dan seluruh peralon-peralon yang sudah terpasang di dapur ini. Dan ini pun sudah termasuk keramik, semen dan sebagainya kawan-kawan. Kalau misalkan di video itu saya menyebutkan dilampirkan wallpaper foamnya ya, ini sudah termasuk fiber besi, semuanya pokoknya sudah termasuk kawan-kawan. Untuk daerah laundry room ini senilai 5 juta sekian, itu tidak termasuk dengan rumput sintetis beserta ini ya, batu alamnya. Kalau misalkan untuk perkabelan, lampu ya seperti ini, lampu itu sudah termasuk kawan-kawan. Contoh ini juga yang alas dari gudang ya, ini pun sudah termasuk.
apalagi yang belum termasuk itu ya furniture atau unit-unit yang sudah ditempatkan di sini seperti kulkas, mesin cuci. Terus ini tidak termasuk ya, daun-daun, meja, lemari tidak termasuk. Jadi untuk 5.700.000 sekian itu, 5 juta lebih itu hanya untuk ruang kosong lah, kita bilang ruang kosong. Ketika pertama kali saya belanja ya tanggal 24 bulan 7, yang selanjutnya dilanjut ada tanggal 1 yaitu belanja peralonan, sendok dan sebagainya. Dan selanjutnya itu di bulan 9 dan bulan 1 kawan-kawan. Saya akan tampilkan keseluruhan dari pembelanjaan ini yang tidak dibuatkan bon, banyak sekali ya, bisa dibaca dengan keseluruhan 6.472.500 karena saya membuat kanopi untuk mobil di depan 1.100.000. Jadi kesimpulannya itu menghabiskan dana dapur ini 5.372.500 kawan-kawan. Untuk kedepannya kawan-kawan, makanya subscribe ya, jangan lupa. Saya akan perlihatkan pembuatan atau model jemuran di dalam ruangan seperti ini kawan-kawan. Keuntungannya itu apabila kita ada hujan, ada petir, ada angin, istri kita tidak harus menurunkan pakaiannya, jadi lebih enak lah untuk istri kita. Cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.